Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan pemirsa, kami akan majukan perbincangan mengenai upaya menyelamatkan persepak bola nasional. Baik, Mas Hendra, tadi sebelum jeda kita sempat menyinggung tanggal 27 Juli 2019 lalu sempat diadakan KLB PSSI. Nah, sebenarnya hasilnya ini seperti apa dan kira-kira kok bisa ada perbedaan pendapat? Saya kira itu adalah KLB yang paling cepat ya, keputusan itu karena hanya 2-3 jam saja. Ya. Itu artinya sebetulnya bahwa seluruh voter itu sudah menyadari hak konstitusionalnya, dan ini sebetulnya bentuk mereka ingin cepat sebetulnya. Tujuan percepatan tidak lain, saya kira harapan keinginan mereka agar bisa segera mengisi kekosongan organisasi yang selama ini sudah ditinggalkan 17 pengurus pusat maupun ketua umumnya. Ini sangat ekstraordinari sehingga mereka mensikapinya juga secara ekstraordinari. Ini yang kita apresiasi. Makanya dengan adanya, saya kira kita tetap saja fokus kepada pelaksanaan di November itu, tanggal 2 November. Baik. Di Malahde yang minta di Kalimantan ini, saya kira ini sangat baik sekali. Saya yakin ini sejalan dengan spirit dan nawacita Pak Jokowi. Nah, dari jumlah voters yang hadir, apakah memang sudah mencukupi bahwa itu akan dilaksanakan pada 2 November? Saya kira semua sudah quorum. Semua sudah sepakat kurang lebih begitu ya. Baik, Pak Ignatius, ini melihat adanya perbedaan dari KPSN sendiri, KLB hasilnya ingin dilaksanakan 2 November. Sedangkan dari PSSI berdasarkan informasi dari FIFA tetap dilaksanakan di 25 Januari 2020 nanti. Nah, Bang Ignatius sendiri melihatnya seperti apa ini? Iya, saya melihat bahwa memang PSSI belum menganggap dijadikan 17 tersangka ini adalah sesuatu yang extraordinary dan harus segera putuskan dan diselesaikan gitu ya, dengan mengulur-ulur jadwal kongres luar biasa sendiri. Itu yang kita melihat, dan juga kami sih meyakini bahwa FIFA tentunya menghargai independensi tiap-tiap organisasi di tiap-tiap negara gitu ya. Harusnya FIFA tidak mengintervensi misalnya keputusan voters, bahwa keputusan voters memang misalnya kongres luar biasa dipercepat hingga November, ya harusnya FIFA menghargai. Tentunya ada komunikasi yang salah di antara PSSI dan juga FIFA. Kita melihatnya seperti itu. Baik, terkait FIFA, Pak Suhendra, apakah memang sejauh ini punya jalur untuk memberikan komunikasi gitu terhadap FIFA? Begini ya, FIFA dalam hal ini sebetulnya tidak pernah. FIFA itu organisasi yang saya kira sudah matang ya, berorganisasi. Jadi dia tidak pernah menjustifikasi ataupun membalikan, apalagi membengkokkan persoalan yang saya anggap prinsip ya, masalah keputusan itu. Jadi saya melihat bahwa ini sebetulnya adalah ada pembelokan komunikasi menurut saya secara administrasi itu yang perlu harus diluruskan sebenarnya, bahwa dan saya yakin masalahnya itu saya kira, dan saya minta keterbukaan dari pihak-pihak di PSSI khususnya Sekjen ini untuk membuka sebenarnya surat itu apa sih sebetulnya sehingga FIFA kok sampai akhirnya menolak ya, seperti itu kira-kira. Berarti dari pihak KPSN sendiri ingin tahu sebenarnya apa isi surat dari PSSI sehingga membuat FIFA menolak begitu. Saya kira bukan hanya keinginan KPSN saja, tapi seluruh representasi sepak bola kita tuh ingin keterbukaan. Ya, ini istilah sepak bola ini kan harus kita mulai dari jiwa sportivitas, keterbukaan, kejujuran, sehingga daya saing sepak bola kita, olahraga kita makin kuat begitu. Pak Suhendra, tapi kalau misalkan KLB tetap dilakukan di 2 November dan juga nantinya PSSI berdasarkan FIFA tetap melaksanakan di 25 Januari, apakah kasus dualisme kepemimpinan nantinya akan terulang? Enggak, saya kira enggak. Saya kira ini sebetulnya hanya meluruskan komunikasi saja. Saya kira hanya itu masalahnya. Kurang lebih hanya meluruskan lah. Ini berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 yang memang menyatakan ingin perubahan secara cepat persepak bola nasional. Kalau Bang Ignatius sendiri melihatnya seperti apa ini keinginan Presiden? Ya, kita menyambut baik dengan hadirnya Inpres nomor 3 2009 karena isinya memang cukup baik ya. Namun memang perlu ada pelaksana yang melaksanakan Inpres itu agar pembangunan sepak bola ini lebih cepat, perbaikan sepak bola ini lebih cepat. Dan kita ingin juga membantu Presiden untuk bagaimana misalnya kita diajak berdialog gitu, berdiskusi dengan pihak Presiden. Kita sangat bersedia bagaimana mengelola ataupun menjalankan Inpres tersebut gitu ya. Itu ya kita sudah siap. Nah, Bang Suhendra, ini terkait dengan instruksi Presiden nomor 3 ini, berarti posisi KPSN
sebagai? Ya, pertama saat ini kita bersyukur dulu lah ya, kita mengapresiasi. Ya, ke depan kita akan mendorong Inpres ini agar menjadi peningkatannya menjadi Perpres ya, membentuk suatu badan yang badan satu atap begitu ya, menjadi layanan terpadu, sehingga kita harapkan masalah sepak bola ini sekarang bisa kita atasi begitu. Minimal sebenarnya meminimasi kegiatan mafia tersebut, karena banyak sekali sebetulnya ruang dalam dunia sepak bola yang sama sekali belum dijamah seperti itu ya. Dan informasi KPSN sudah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah. Ya. Ini sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Pertama, mensosialisasikan kepada komunitas sepak bola. Arti pentingnya perhatian dari Bapak Presiden dengan konsennya beliau mengeluarkan Inpres tersebut. Nah, tentunya kita tidak hanya berhenti pada Inpres tersebut itu saja, tetapi kita berharap nanti ada lembaga baru ya, berbentuk badan yang tugas dan fungsi pokoknya adalah bahwa negara itu hadir ya, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan meningkatkan prestasi kita. Juga lebih dari itu sebetulnya potensi-potensi baik potensi olahraga dan potensi industri yang ada di sepak bola itu bisa kita tertata dan teratur. Contohnya misalnya ketika kita menonton bola di luar negeri, kita buat liga buka channel itu kan kita bayar. Betul. Ya. Di Indonesia itu nggak bayar. Pertanyaannya apakah benar nggak bayar? Ternyata tidak bayar kepada negara, tapi bayarnya ke pihak lain. Nah ini yang perlu kita masih banyak evaluasi di situ ya. Kedua, kita selama ini banyak membangun bahwa lapangan bola, tetapi bisa membangun bayar listriknya nggak bisa. Ini juga perlunya badan ini untuk menyederhanakan tata kelola. Kita akan melakukan layanan terpadu. Betul. Jadi mulai dari bagaimana masyarakat sepak bola itu bisa membentuk suatu klub, bagaimana dari awal dia bisa menjadi pemain profesional, itu nanti kita atur semuanya di situ. Baik. Ya. Nah, Pak Gratius, ini kan juga keinginan salah satu supporter timnas Indonesia menyuarakan adanya keamanan juga kenyamanan. Tapi sebenarnya jauh sebelum adanya kasus ini sudah pernah ada komunikasi dengan PSSI? Jawabnya nanti, karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam program Newsroom.